Di dalam flyer yang saya terima itu ada logo Partai Buruh. Pertanyaan mendasar saya kepada Mas Said Iqbal, ini benar-benar murni memperjuangkan aspirasi kaum buruh atau sedang berkampanye secara terselubung? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 6 Februari 2023, kelompok buruh kembali akan melakukan demonstrasi. Seperti siaran rilis yang dibuat oleh Said Iqbal, tuntutannya tidak ada yang baru. Penolakan Perpu tentang Cipta Kerja, penolakan Omnibus Law, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Nah, yang saya soroti di dalam flyer yang saya terima itu ada logo Partai Buruh. Pertanyaan mendasar saya kepada Mas Said Iqbal, ini benar-benar murni memperjuangkan aspirasi kaum buruh atau sedang berkampanye secara terselubung? Meskipun agenda Partai Buruh sama dengan perjuangan teman-teman dari kelompok-kelompok buruh, sangat tidak elok kalau kampanye terselubung ini dikemas dalam demo seolah-olah itu memperjuangkan aspirasi kaum buruh. Di samping isu-isunya menurut saya seharusnya bisa didiskusikan oleh beberapa pemangku kepentingan, pemerintah, DPR. Menurut saya tidak perlu juga ada demo besar-besaran, apalagi kemasannya adalah aspirasi kaum buruh. Dengan gamblang saya harus mengatakan sebetulnya ini adalah kampanye dari Partai Buruh dengan menunggangi isu-isu masalah perburuan yang ada. Sangat tidak elok sebetulnya. Jadi kaum buruh ini mempunyai niat yang baik, mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tapi kalau ternyata dipolitisasi untuk kepentingan partai peserta pemilu tahun 2024, yaitu Partai Buruh, rasanya menurut saya justru mendegradasi aspirasi kaum buruh yang sebenarnya. Rakyat bisa menilai kalau Partai Buruh hanya mengandalkan simpati dari kelompok buruh, saya kira tidak akan mendapatkan suara yang signifikan. Seharusnya Partai Buruh juga mengambil hati masyarakat. Jangan juga Partai Buruh seolah-olah menunggangi isu-isu perburuan yang menurut saya itu melukai aspirasi murni dari sahabat-sahabat saya yang berprofesi sebagai tenaga kerja di lapangan atau buruh. Jadi sahabat Indonesia, ini sebetulnya kelihayan seorang Said Iqbal berselancar di atas isu-isu buruh yang sedang aktual untuk kepentingan partainya. Kalau saya memberikan saran kepada Mas Said Iqbal, seharusnya manakala Said Iqbal sudah menjadi presiden Partai Buruh, harusnya dia keluar dari KSPSI supaya perjuangan kaum buruh ini murni dan tidak terkesan dipolitisasi. Yang terjadi sekarang, masyarakat mempunyai persepsi ini hanya akal-akalan Partai Buruh untuk mencari simpati. Alih-alih mendapatkan simpati kaum buruh,
Sejatinya kalau sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, kaum buruh mengerti ada agenda tersembunyi dari partai buruh, justru sebaliknya mereka akan menarik diri dari partai buruh. Karena kepentingannya tidak murni memperjuangkan aspirasi kaum buruh, hanya sekedar untuk menarik simpati kepada seluruh masyarakat atau mungkin kaum buruh terkait dengan posisi partai buruh. Ini ambisi pribadi seorang Said Iqbal yang dicoba dikemas berselancar di atas isu-isu perburuan yang sedang aktual sekarang. Ini menurut saya kontraproduktif untuk partai buruh sendiri. Jadi saran saya kepada teman-teman, jangan mau lagi ditunggangi oleh kepentingan politik. Teman-teman buruh harus cerdas. Jangan mau ini dipolitisasi hanya untuk kepentingan elit-elit politik dari partai buruh. Ada jargon partai buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Ini menurut saya juga bisa diperdebatkan. Karena kalau kita melihat elit-elit kaum di partai buruh ini tidak mempunyai pengalaman apapun dalam mengelola manajemen pemerintahan. Kalau sekedar masuk ke parlemen, ya nanti kita lihat. Tapi yang jelas, dengan cara-cara menunggangi isu-isu perburuan seperti ini, partai buruh justru kontraproduktif dan tidak mendapatkan simpati dari publik. Jadi menjadi partai tidak boleh eksklusif. Partai itu sifatnya harus inklusif, bisa menampung kepentingan semua elemen masyarakat. Tidak hanya sekedar menunggangi isu-isu perburuan. Jadi saran saya kepada partai buruh, tolonglah membuat program atau strategi yang lebih menarik, yang lebih cerdas, sehingga masyarakat tidak mempunyai persepsi ini ada semacam agenda tersembunyi dari partai buruh dengan menunggangi isu-isu perburuan. Berikutnya saya ingin memberikan saran kepada teman-teman saya yang berprofesi sebagai tenaga kerja atau buruh, hati-hati, jangan sampai Anda mau menjadi alat yang ditunggangi oleh elit-elit politik yang kebetulan sekarang ada di partai buruh. Jadi sekali lagi saran saya terakhir kepada partai buruh, terutama pimpinan partai buruh, Mbok Yao, keluarlah dari kelompok-kelompok eksklusif yang mengelola buruh supaya bisa secara jernih menangkap aspirasi masyarakat, bukan sekedar aspirasi kaum buruh. Jangan juga mempunyai agenda terselubung, ini kepentingan partai tapi diselamurkan seolah-olah ini adalah aspirasi kaum buruh. Kami bisa menebak arahnya kemana. Apalagi ini tahun politik. Dan pintu-pintu diskusi sebetulnya masih terbuka lebar kepada teman-teman elit-elit dari pimpinan kelompok-kelompok buruh dimanapun. Sekarang katanya ada federasi atau persatuan buruh. Oh, bagi saya itu menyenangkan, baik. Pintu-pintu diskusi harusnya diketuk agar aspirasi kaum buruh bisa dapat ditampung dan menjadi pertimbangan dari pemegang policy, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Jadi sekali lagi saya ingin mempertanyakan, apakah ini murni untuk kepentingan kaum buruh atau sekedar menunggangi isu untuk menarik simpati masyarakat kepada partai buruh. Nah, kalau ini yang terjadi memang menurut saya kontraproduktif. Jadi sekali lagi tidak usahlah perlu demonstrasi besar-besaran, mengganggu lalu lintas, apalagi hari Senin, orang lagi bekerja. Berapapun demonstrasi pasti mengganggu lalu lintas di Jakarta, apalagi ini di seluruh provinsi harus bergerak. Jangan sampai perjuangan kaum buruh ini yang sangat murni ini
justru mendapatkan simpati buruk dari masyarakat, mendapatkan persepsi buruk dari masyarakat. Dan untuk Partai Buruh sendiri bukan malah mendapatkan simpati, justru akan melahirkan perspektif yang tidak bagus kepada Partai Buruh karena suka menunggangi isu-isu perburuan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi menurut saya pada elit-elit kelompok buruh kedepankan dialog. Pintu-pintu dialog masih terbuka lebar, tidak perlu harus merepotkan negara, polisi, masyarakat terutama. Lakukan dialog secara sehat dan elegan, dan itu akan menaikkan citra atau bargaining dari kelompok-kelompok buruh. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di kelompok pejuang aspirasi kaum buruh, jangan mau perjuangan Anda dinodai oleh kepentingan politik, oleh partai siapapun, apalagi partai buruh. Ini akan melukai aspirasi, akan melukai kemurnian niat dari sahabat-sahabat saya, saudara-saudara kaum buruh. Lebih baik mengedepankan dialog, mengedepankan persuasi yang positif, dan menarik simpati masyarakat. Jangan justru hanya sekedar berhadapan dengan masyarakat, mengganggu masyarakat, dan ini menurut saya jelas-jelas akan melahirkan perspektif yang sangat negatif. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan rencana kaum buruh untuk melakukan demonstrasi pada hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh sebagian besar saudara-saudara kelompok buruh dan didengarkan juga oleh sahabat saya yang ada di elit-elit partai buruh agar benar-benar sesuai dengan track yang sudah diatur. Jangan dicampur aduk, jangan saling menunggangi. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.